Yaman adalah sebuah negara di ujung selatan Semenanjung Arab. Dikenal karena kekayaan budayanya, sejarah panjangnya, dan lokasinya yang strategis di Laut Merah. Ekonominya bergantung pada industri minyak dan gas, serta perdagangan kopi dan rempah-rempah. Namun, konflik bersenjata dan ketegangan politik telah mempengaruhi stabilitas dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengenal Yaman lebih jauh, kami telah merangkum 30 fakta negara Yaman yang mungkin belum kamu dengar sebelumnya. Yaman memiliki alam yang beragam dan mempesona. Negara ini terdapat pegunungan, daratan rendah, dan gurun pasir yang luas. Kamu bisa melihat pegunungan Sarawat dan gurun Rub al-Khali yang membentang luas. Yaman ternyata memiliki cukup banyak pulau. Ada sekitar 112 pulau di negara ini. Namun pulau-pulau tersebut hampir semuanya tidak berpenghuni dan akses yang sulit. Ada satu pulau legendaris yakni Pulau Socotra. Di pulau ini terdapat pohon yang sangat unik yakni pohon darah naga. Pulau ini juga telah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO sejak bulan Juli tahun 2008. Yaman kaya akan sejarahnya. Semua itu terbukti dengan beragamnya jejak peninggalan peradaban kuno yang masih berdiri. Di antaranya adalah legenda Ratu Saba, yang di dalam Islam disebut Ratu Balkis yang menguasai kerajaan Saba. Sang ratu memiliki peran penting baik dalam sejarah maupun mitologi yang ada. Yaman memiliki banyak sejarah peradaban kuno yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Ada cukup banyak tempat bersejarah dan masuk dalam situs warisan dunia UNESCO di Sanaa, Shibam, dan Zabit dalam bidang arsitektur bangunan. Banyaknya situs warisan tersebut juga menggambarkan masa lalu Yaman yang maju pada zamannya. Sanaa merupakan ibu kota Yaman. Sanaa menjadi salah satu kota paling kuno di dunia yang hingga saat ini masih dihuni manusia. Jumlah penduduk kota ini di tahun 2023 mencapai 3,3 juta jiwa. Selain menjadi ibu kota negara, Sanaa juga menjadi kota terbesar di Yaman dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Dengan tinggi demikian, Sanaa masuk dalam daftar ibu kota tertinggi di dunia. Dikisahkan, Sanaa dibangun pertama kali oleh Sam, putra Nabi Nuh. Yaman adalah salah satu negeri yang didoakan oleh Rasulullah. Rasul mendoakan Yaman agar menjadi negeri yang penuh berkah, iman, ilmu, serta hikmah yang selalu menyertai Yaman. Hampir semua penduduk Yaman beragama Islam. Mereka 65% menganut Islam Sunni, 34% Islam Syiah, dan ada 1% agama lain seperti Bahai, Hindu, Kristen, dan agnostik. Yaman memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Salah satunya adalah pakaian tradisional Yaman. Laki-laki Yaman biasa mengenakan rok tub. Rok tub serupa dengan pakaian mirip jubah yang biasa dipakai orang-orang dari negara Arab. Pakaian ini biasa dikombinasikan dengan sabuk jambia yang warna-warni. Sedangkan wanitanya memakai pakaian tertutup dengan sulaman dekoratif yang indah. Jambia merupakan alat sejenis belati atau pisau khas Yaman. Laki-laki yang menggunakan jambia ketika keluar rumah menuju tempat publik menandakan dia memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Setiap negara memiliki musik khasnya masing-masing. Misalnya Yaman yang memiliki alat musik oud yang bentuknya mirip buah pir dan goblet drum Yaman. Selain itu, mereka juga punya tarian tradisional bernama Bara yang berasal dari wilayah Hadramaut dan Arda yang berasal dari kota Sanaa. Kedua tarian ini sangat populer di Yaman. Terdapat sumur misterius bernama Sumur Barhaut di Gurun Al-Mahra. Sumur ini dijuluki sumur neraka yang dipercaya masyarakat setempat sebagai tempat penjara jin. Sumur Barhaut ini memiliki diameter 30 meter di bagian atas dengan kedalaman mencapai 112 meter. Seorang penjelajah bernama Muhammad Al-Kindi dan timnya pernah masuk ke sumur ini dan menemukan beberapa hal unik seperti mata air murni, air terjun mini, ular, katak, dan hewan mati.
Penduduk Yaman dikenal ramah dan murah hati. Turis di sini akan disambut dengan senang hati dan tangan terbuka, sehingga turis bisa merasakan kehangatan budaya Yaman dengan tradisinya. Biasanya sebagai sambutan selamat datang, orang sini akan memberikan kahwa, yakni sejenis minuman kopi dari Yaman. Yaman Selatan dulu pernah menjadi negara Marsis atau komunis selama kurang lebih 23 tahun. Tahun 1967, negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, namun setelah itu terjadilah kudeta komunis. Peristiwa ini menjadikan Yaman Selatan merupakan satu-satunya negara di dunia Arab yang berpaham komunis Marsis. Makanan nasional Yaman adalah saltah. Saltah merupakan sup lezat yang dibuat dengan daging dan sayuran yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Hidangan saltah ini mewakili beragamnya cita rasa yang ada di kuliner tradisional Yaman. Selain saltah, ada makanan tradisional lain khas Yaman yang wajib kamu coba. Makanan tersebut adalah mandi. Mandi dibuat dengan campuran daging ayam atau domba yang dibumbui rempah-rempah. Biasanya mandi disajikan bersama nasi basmati sebelum disantap. Yaman dikenal sebagai tempat asal-muasal kopi. Kondisi alam pegunungan Yaman sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman kopi. Selain itu, kopi asal Yaman telah diakui dunia karena memiliki kualitas yang sangat bagus dengan aroma yang khas. Mocha adalah kota pelabuhan di tepi Laut Merah yang menjadi tempat ditemukannya kopi jenis ini. Kota Mocha pernah menjadi kota yang sangat penting untuk perdagangan kopi di abad ke-15 hingga ke-18. Biji mocha waktu itu sangat terkenal dengan rasanya yang unik sehingga banyak sekali peminatnya. Biji kopi ini berasal dari daerah pedalaman di mana perkebunan besar kopi berada. Varian cafe mocha atau kopi mocha yang sangat populer saat ini, namanya juga diambil dari kota Mocha di Yaman. Meskipun sekarang ini Yaman menghadapi banyak masalah, namun Yaman dikenal dengan sebutan Arabia Felix atau Arab yang subur di masa lampau. Istilah ini juga bisa diartikan bahagia atau beruntung. Sebutan tersebut sangatlah wajar karena pegunungan di negara Yaman memungkinkan untuk turun hujan sehingga menjadikannya subur dan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Saat ini, Yaman menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Ada sekitar separuh lebih atau sekitar 55% penduduk Yaman mengalami kesulitan ekonomi dan harus hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 20% dari total penduduk Yaman berada di dalam kategori sangat miskin. Dengan kondisi demikian, Yaman kini dikategorikan sebagai negara miskin. Kerajinan tembikar Yaman sangat diminati karena desain yang rumit dan unik. Mereka membuat bejana keramik, vas bunga, pot, hingga hiasan rumah lainnya. Kamu bisa menemukan dengan mudah produk kerajinan ini di hampir setiap sudut kota seluruh Yaman. Shibam merupakan ibu kota distrik Shibam dengan penduduk sekitar 7.000 jiwa. Kota ini terkenal dengan bangunan-bangunan tinggi kuno yang dibuat dengan batu bata lumpur. Terdapat sekitar 500 rumah yang mirip di sini. Beberapa rumah tersebut memiliki tinggi 11 lantai. Bangunan bertingkat tersebut rata-rata dibangun pada abad ke-16. Ada sebutan terkenal untuk tempat ini yakni Manhattan di Gurun. Tempat ini telah masuk ke situs warisan dunia UNESCO di tahun 1982. Kota Aden di Yaman yang berada di pesisir selatan menawarkan tempat wisata pantai yang sangat indah dengan air sejernih kristal. Lokasi ini sangat cocok bagi para pencari tempat untuk berelaksasi dan pecinta pantai. Sebuah bangunan seperti istana bernama Dar Al-Hajar dibangun dengan memahat batu besar. Bangunan ini dibangun oleh Yahya Muhammad Hamidin pada tahun 1920-an. Dia adalah pemimpin spiritual Islam yang pernah berkuasa di Yaman. Bangunan ini memiliki total 5 lantai dengan 2 lantai terbawah dipahat dari batu dan 3 lainnya berada di atas batu yang dipahat. Peristiwa kudeta di masa lampau telah membunuh pemilik rumah ini bersama cucunya.
Rumah ini kini beralih fungsi menjadi museum dan dapat dikunjungi sebagai tempat wisata. Pengrajin perhiasan perak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20 dari bangsa Yahudi di Yaman sangat terkenal dengan keahliannya. Mereka pernah menguasai kerajinan yang dibuat dari logam mulia di kawasan selatan Jazirah Arab. Para pengrajin ini mampu menciptakan perhiasan perak dengan halus, pola rumit, hingga proses granulasi. Lebih dari 2000 tahun komunitas Yahudi telah hidup secara damai di Yaman. Namun sekitar tahun 1949 dan 1950 otoritas Israel memindahkan komunitas ini secara diam-diam ke Tel Aviv. Pemindahan ini dikenal dengan misi Operasi Karpet Ajaib. Sebuah bendungan kuno ada di negara Yaman. Bendungan tersebut adalah bendungan besar Marib yang dibangun pada 750 sebelum Masehi. Dulu, bendungan ini pernah menjadi sumber air andalan khususnya bagi keberlangsungan pertaniannya. Dari zaman dulu, Yaman telah menjadi persimpangan jalur perdagangan karena letaknya yang strategis. Hal itu membuat Yaman menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya dari wilayah lain. Terdapat rute dupa yang menghubungkan Arab dan Mediterania melalui Yaman. Rute ini membawa barang dagangan hingga pertukaran pemikiran dan pengetahuan. Khat merupakan tanaman yang memiliki efek seperti narkotika yang banyak ditanam di Yaman. Kandungan zat tanaman ini adalah alkaloid bernama katinon yang dapat menimbulkan rasa euforia dan kesenangan. Banyak penduduk Yaman mengunyah daun tanaman ini saat siang hari. Bahkan orang Yaman percaya mengonsumsi khat ini bisa membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Ada beberapa hewan liar yang cantik asli Yaman, di antaranya adalah bunglon Socotra, burung Socotra, hiena belang, blue babon tarantula, dan masih banyak yang lainnya. Yaman memang memiliki alam yang beragam, sehingga keanekaragaman hayati di sini juga beragam. Dari segi pariwisata, Yaman masih jauh dari harapan agar bisa dikunjungi banyak turis. Ini disebabkan karena beberapa hal terutama infrastruktur dan keamanannya yang sangat kurang. Meskipun begitu, Yaman adalah negara yang beragam, baik dari bentang alam, sejarah, kebudayaan, adat istiadat, hingga makanan khasnya. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai Yaman yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.